Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yoga Pamungkas dengan NIM 1814647 dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul pembuatan voucher internet menggunakan aplikasi Micmoon berbasis Mikrotik Routerboard pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Adapun poin pembahasan kita kali ini yaitu 1. Latar belakang dan rumusan masalah. 2. Tujuan dan manfaat penelitian. 3. Metode penelitian. 4. Hasil dan pembahasan. 5. Kesimpulan dan saran. Dan yang keenam adalah penutup. Latar belakang. Dinas Kominfo menggunakan Mikrotik Routerboard sebagai salah satu router hotspot mereka. Banyak kegunaan dari Mikrotik itu sendiri, salah satunya untuk keamanan jaringan hotspot dan sekaligus dapat membandwidth kecepatan data internet agar seseorang dari luar tidak dapat terhubung ke jaringan internet. Dan juga untuk penggunaan data internet sendiri menjadi stabil dan tidak boros karena setiap user telah dibagi kecepatannya masing-masing. Setiap pegawai Dinas Kominfo mereka mempunyai usernya masing-masing. Akan tetapi, sangat sulit jika ada tamu yang berkunjung dan ingin mendapatkan akses internet, karena secara tidak langsung sudah pasti para tamu tidak mempunyai user untuk login di jaringan hotspot. Maka dari itu perlu diterapkannya sistem voucher. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat saya tentukan rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan internet dan hotspot di Mikrotik Routerboard serta bagaimana cara membuat sistem voucher menggunakan aplikasi Micmoon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk menambah keamanan dan agar tidak ada orang sembarangan yang dapat terhubung dan mengakses internet pada jaringan hotspot Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Adapun manfaat penelitian yang pertama itu manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yaitu dapat menambah keamanan jaringan hotspot pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan memudahkan dalam memonitoring pengguna yang aktif pada jaringan hotspot. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang jaringan hotspot menggunakan Mikrotik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan serta mengetahui cara pembuatan hotspot serta memanajemen menggunakan aplikasi pihak ketiga selain user management Mikrotik yaitu aplikasi Micmoon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Network Development Life Cycle atau yang disingkat NDLC. Network Development Life Cycle yaitu merupakan suatu metode yang bergantung pada proses pembangunan sebelumnya seperti perencanaan strategi bisnis, daur hidup pengembangan aplikasi, dan analisis pendistribusian data. Adapun hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil tes koneksi internet dengan uji coba mengakses Google pada browser sebelum dilakukan konfigurasi dasar pada Mikrotik Routerboard. Berikut hasil tes koneksi internet setelah dilakukan konfigurasi dasar pada Mikrotik Routerboard dan router telah dapat mengakses internet. Berikut ini merupakan voucher yang dibuat melalui aplikasi Micmoon dan telah siap digunakan. Pada perangkat smartphone, cukup hubungkan ke jaringan hotspot yang telah dikonfigurasi sebelumnya, kemudian lakukan scan barcode yang tersedia pada voucher tersebut. Pada percobaan kali ini yaitu menggunakan perangkat laptop. Pada saat user terhubung ke jaringan hotspot yang telah dikonfigurasi sebelumnya, maka akan langsung diarahkan ke halaman login yang telah ditentukan pada saat konfigurasi hotspot. Jika tidak muncul arahan untuk halaman login, bisa memasukkan secara manual situs halaman login yang terdapat pada voucher internet. Di sini, saya akan mencoba login menggunakan kode voucher yang telah dibuat sebelumnya. Pada gambar berikut, terdapat tulisan selamat datang yang menandakan kode voucher yang dimasukkan benar dan telah terhubung ke jaringan internet.
Percobaan kali ini dilakukan pada pukul 12:14. Pada gambar berikut menunjukkan sambungan gagal saat mengakses internet pada pukul 12:25 yang menandakan masa voucher tersebut telah habis dikarenakan pada uji coba pembuatan voucher kali ini hanya disetting 10 menit saja. Pada gambar berikut, jika muncul tulisan seperti yang ada pada kotak berwarna merah, itu menandakan bahwa kode voucher yang dimasukkan salah atau voucher telah kadaluarsa. Pada percobaan selanjutnya yaitu saya mencoba menggunakan voucher kedua untuk mencoba login kembali dan melakukan logout pada pukul 12:40 lalu menunggu 10 menit kemudian untuk melihat apakah kode voucher tersebut dapat digunakan kembali atau tidak. Dan hasilnya yaitu kode voucher tersebut tidak dapat digunakan kembali pada pukul 12:53 dikarenakan pada saat login menggunakan kode voucher tersebut, waktu langsung terus berjalan hingga kode voucher tersebut kadaluarsa. Akan tetapi, user masih dapat login menggunakan kode voucher tersebut apabila kode voucher tersebut belum memasuki masa kadaluarsa. Pada percobaan berikut ini yaitu peneliti mencoba melakukan login ke jaringan internet menggunakan sistem scan barcode melalui perangkat HP. Caranya yaitu tinggal hubungkan ke SSID hotspot yang telah dikonfigurasi sebelumnya, kemudian tinggal scan barcode yang terdapat pada voucher, maka secara otomatis HP akan langsung terhubung ke jaringan internet dengan waktu dan bandwidth yang telah ditentukan. Adapun kesimpulan yang didapat peneliti dari hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penulis telah melakukan konfigurasi pada Mikrotik serta melakukan konfigurasi aplikasi Mikbone untuk pembuatan voucher internet sehingga dapat melakukan generate voucher yang telah siap untuk diuji coba. Dan yang kedua, dengan adanya sistem voucher yang dibuat pada jaringan hotspot Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang akan sangat memudahkan jika ada tamu yang berkunjung dan ingin mendapatkan akses internet, karena hanya dengan melakukan scan barcode, maka sudah bisa mendapatkan akses internet. Dan yang ketiga, dari hasil uji coba yang telah dikerjakan pada Mikrotik Routerbot, semuanya berjalan dengan lancar dan terkoneksi dengan klien sesuai yang diharapkan. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka akan ada beberapa saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengembangan jaringan hotspot dengan sistem voucher ini agar dapat diterapkan juga pada jaringan RT/RW-net atau pengusaha warnet yang terhubung ke jaringan ISP. Dan yang kedua, untuk menjalankan jaringan hotspot dengan sistem voucher ini perlu dilakukannya pelatihan terhadap pegawai yang bekerja di bagian jaringan hotspot sehingga dapat mengerti cara penambahan user dan generate voucher. Baiklah, terima kasih. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.